Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Jin Hodam dan Jin Qorin. Pertama ke Jin Hyodam. Khadam dalam bahasa Arab berasal dari kata khadim yang bermakna pembantu atau pelayan. Sedangkan istilah khadam untuk bangsa jin, yaitu makhluk gaib, jin, yang bertugas melindungi dan membantu orang tertentu, seperti itulah dijelaskan dalam kitab Fatawa al-Ulama, fi Ilaj al-Sir wa al-Masih wa al-Ain wa al-Jani, halaman 112. Lalu kedua kita masuk ke perbedaan jin Khadam dengan jin Qorin. Jin Qorin adalah jin yang diutus untuk mendampingi manusia sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap kalian manusia ada Qorin pendamping dari bangsa jin, dan juga Qorin dari bangsa malaikat. Hadis riwayat Ahmad, nomor 3648. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai dua Qorin dari kalangan malaikat dan jin. Qorin dari bangsa malaikat senantiasa mengajak kepada kebaikan, sedangkan Qorin dari bangsa jin menjerumuskan kepada kesesatan dan keburukan, seperti itulah dijelaskan oleh Lihat Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, juz 19 halaman 447 dan Kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, juz 1 halaman 52. Begitu pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki Qorin sebagaimana sabda beliau yang artinya, tidaklah salah seorang dari kalian, kecuali didampingi Qorinnya dari bangsa jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, termasuk aku. Hanya Allah telah menolongku atasnya sehingga dia tunduk dan dia tidak memerintahku, kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2814. Masuk ke hukum mencari dan mempunyai khadam. Dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan seorang muslim meminta bantuan atau perlindungan dari golongan jin, meskipun dengan alasan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin, 6. Dalam ayat yang lain yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu, berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am, 128. Dari ayat tersebut, jin dan manusia dapat saling memberi kesenangan, manfaat. Jin menyenangkan manusia, maksudnya ia dapat membantu menjaga dan memenuhi keperluan manusia. Sebaliknya, manusia menyenangkan jin maksudnya manusia akan tunduk terhadap persyaratan, bahkan penghambaan kepada jin agar terpenuhi hajatnya. Itulah kesesatan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak punya khadam. Lalu juga perlu diperhatikan yang pertama bahwa manusia yang berhak mengendalikan jin hanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi anugerah. Quran Surah Sad, 35. Oleh karenanya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat, beliau melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya, beliau menceritakan yang artinya, sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam, untuk mengganggu salatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun, saya teringat doa saudaraku Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu juga perlu diperhatikan yang kedua adalah, ketika perang, Nabi tidak pernah menggunakan bantuan jin atau ilmu kebal.
Jikalau bersekutu dan meminta bantuan jin dengan ilmu kebal itu diperbolehkan, lantas mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat perang tidak pernah menggunakan ilmu kebal? Bahkan, banyak sahabat yang terluka dan mati syahid, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terluka dan tanggal copot gigi geraham beliau terkena senjata lawan. Semoga kita terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan yang merupakan puncak dari segala dosa. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.